Hai guys, kembali lagi bersama gua di review movie. By the way, apa kabar para muda-mudi? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kali ini gua akan membahas film sekelompok anak muda. Pastinya kalian tahu dong kalau udah ngebahas film anak muda bakal jadi kayak apa. Film ini berjudul 247 derajat Fahrenheit 2011. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang harus terjebak dalam sauna alias ruang pemanas malaman suntuk. Wah, kebayang nggak tuh panasnya gimana? Nah, film ini juga diangkat dari kisah nyata loh. Penasaran gimana? Mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung subrek aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari kita. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Jenna. Dia dan pacarnya baru pulang dari acara pertemuan keluarga. Diceritakan Jenna dan pacarnya akan segera menikah. Terlihat di mobil mereka mengobrol gembira setelah sedikit abuk di acara pertemuan keluarganya. Namun ternyata sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi. Jenna dan pacarnya mengalami kecelakaan yang membuat pacarnya meninggal. Dan Jenna pun amat sangat depresi karena kejadian tersebut. Dan film 247 derajat Fahrenheit pun baru dimulai. 3 tahun kemudian, Jenna pun masih belum bisa pulih dari depresi setelah kejadian tersebut. Namun untungnya dia mempunyai teman yang bernama Rene. Rene selalu datang menghiburnya, dan kebetulan sekali kini Rene mengajak Jenna untuk ikut berlibur ke kawasan pinggir danau bersama pacarnya Michael dan temannya bernama Ian. Terlihat mereka pergi menggunakan perahu boot yang mereka sewa. Di sana kita bisa melihat karakter dari Ian dan karakter dari Michael yang sangat berbeda. Jika Ian terlihat kalem, justru Michael sangat bengang. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah kabin pinggir danau. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Wade. Terlihat Wade sangat ramah dan menyambut mereka. Bahkan sudah disediain abok cap orang sengklek. Dan mereka pun abok-abokan. Terkecuali Jenna. Sepertinya dia tidak ingin abok-abokan seperti teman-temannya. Karena Jenna teringat perkataan Bang Haji, kalau abok itu nggak baik ya. Jenna pun lebih memilih untuk masuk duluan dan beres-beres. Terlihat dia pun membawa obat depresinya. Namun sepertinya sekarang Jenna sudah mulai berpikir untuk berhenti dari obat-obatannya dan akan mencoba berbaur bersama teman-temannya. Lalu Wade mempersilahkan semua orang untuk menggunakan tempat ini sesuka hatinya. Michael dan Rene pun menggunakan tempat ini untuk adu gabrut. Sedangkan Jenna bersama Ian hanya ngobrol saja. Kan mereka baru kenal, masa mau abrut-abrutan? Terlihat sepertinya Ian menyukai Jenna. Malam pun tiba, mereka pun makan malam. Lalu Wade berkata dia akan pergi ke acara festival tahunan dan akan menyalakan kembang api semalaman. Jadi dia tidak akan pulang cepat. Lalu Wade menyuruh mereka untuk bersenang-senang dan join di party kota sebelah. Terlihat mereka semua sangat senang mendengarnya dan berterima kasih atas kebaikan dari Wade. Dan dia pun pergi bersama anjanya yang bernama Bu. Singkat cerita, ketika mereka sedang bersantai, tiba-tiba Michael bilang bahwa di tempat ini terdapat ruangan sauna. Lalu mereka pun sepakat untuk menggunakan sauna dulu sebelum pergi ke acara pesta. Awalnya Jenna mengatakan tidak ingin ikut. Namun karena kini dia merasa ingin hidup normal dengan yang lainnya, dia pun menyetujuinya dan ikut masuk ke dalam sauna. Pada awalnya suhu diatur di 182 derajat Fahrenheit atau sekitar 82 derajat Celciusan lah. Panas banget tuh. Pastinya akan panas lah. Orang di Indonesia saja musim panas itu sekitar 38-40 derajat Celcius. Lah itu pun udah buka baju sama sempak segala. Terlihat mereka pun masuk. Michael dan Ian masuk duluan. Kemudian disusul dengan Rene yang memakai pakaian hot. Tambah panas itu di dalam. Dirasa Jenna belum juga datang, Ian pun pergi menjemput Jenna. Terlihat Jenna seperti ragu. Namun karena Ian datang, Jenna pun masuk. Terlihat Jenna sambil membawa 2 botol air minum saja. Saat di dalam, hawa panas pun sudah mulai terasa. Dan dari awal si Michael tuh cuma abok-abokan terus kerjaannya. Gak ada berhenti-berhentinya deh. Dirasa mulai panas, Ian pun mengucurkan air ke bebatuan sauna yang menciptakan uap. Setelah beberapa menit mereka di dalam, mereka pun sudah mulai kepanasan dan pergi menceburkan diri ke dalam air danau.
Terlihat mereka sangat bersenang-senang dan setelah itu balik lagi masuk sauna. Sedangkan si Michael abuk lagi parah. Kemudian mereka kembali menceburkan diri ke danau seperti biasa. Namun untuk yang terakhir kalinya sebelum mereka pergi berangkat ke pesta, mereka pun kembali masuk ke dalam sauna. Namun sepertinya si Michael udah mulai sange terhadap si Rene. Dia pun mengajak Rene untuk adu wik-wik kayak tadi siang. Namun Rene menolaknya karena Rene tahu si Michael udah abok parah. Dan karena Michael nggak dikasih jatah, dia pun marah-marah dan melemparkan barang-barang di sekitarnya. Michael pun ngambek dan gak mau masuk lagi ke dalam sauna. Di sana Rene udah mulai marah-marah karena kelakuan si Michael, dan dia pun pengen udahan aja saunanya. Namun ketika dia akan pergi keluar, tiba-tiba pintunya kok gak bisa dibuka, kayak kekunci gitu. Terlihat mereka langsung panik. Ternyata si Rena mengalami claustrophobia, atau istilah kerennya takut dalam situasi yang tertutup lah. Lalu Ian dan Rene mencoba menenangkan. Ian pun mencoba mendobrak-dobrak, namun gak bisa kebuka. Awalnya si Rene mengira Michael iseng mengunci mereka dari luar. Namun Ian tidak percaya jika Michael melakukan hal itu. Setelah beberapa kali meminta tolong dan mendobrak-dobrak tapi tidak ada pengaruhnya, mereka pun hanya bisa diam dan menunggu bantuan datang. Mereka pun menunggu Wade datang akan membuka pintu tersebut. Namun jelas Wade tidak akan pulang cepat karena sedang mempersiapkan kembang api di tempat lain. Hingga Rene pun menemukan sebuah alat di ruangan itu. Ian berkata itu adalah kontrol suhu sauna, namun tidak ada alat pengaturnya di dalam. Ian pun tidak berani mengotak-atik alat itu. Takutnya malah konslet yang menyebabkan suhu semakin panas di dalam waktu yang cepat. Begitu juga dengan pemanasnya. Ian tidak berani mengotak-atik karena takut terjadi ledakan besar di dalam. Tidak hanya itu juga, bisa saja semburan gas dari alat itu bisa meracuni ruangan yang sudah pengap ini. Hingga mereka pun berusaha menghancurkan kaca yang ada di pintu. Namun sangat keras. Ian pun mengambil batu dari pemanas dan menggunakannya untuk memecahkan kaca. Sampai-sampai tangan Ian berdarah-darah gitu. Dan Ian memaksakannya. Untungnya kaca itu pun pecah dan mereka sedikit mendapatkan udara dingin dari luar ruangan. Lalu, kemana si anjing Michael? Kayaknya sih molor. Ternyata di sini kita diberitahu pintu mereka terhalangi oleh kayu. Anjing sekali. Bagaimana ya itu bisa terjadi? Hingga Ian dan Rene menyadari hal itu. Ternyata bukan dikunci, melainkan terhalangi kayu. Dengan kata lain, tidak ada orang yang akan membuka pintu mereka. Ian pun mencoba mengangkat pintu itu menggunakan handuk dan kayu. Ternyata sulit. Rene yang panik dan tak tahan pun mencoba mengotak-atik alat itu, namun dicegah oleh Jenna. Lalu Ian melihat ke arah lampu dan mempunyai ide untuk mengkonsletkan listrik. Ian berpikir mungkin saja jika listrik mati, pemanas pun akan mati. Namun ketika Ian melakukan itu, Ian malah tersengat dan mental. Listriknya memang mati, namun pemanasnya tidak. Ian pun pingsan karena sengatan listrik. Di sisi lain, Wade yang sedang bersiap menyalakan kembang api. Namun, anjaynya seperti memiliki insting yang sangat tajam. Anjaynya pun pulang dengan sendirinya dan menggonggong ke arah sauna. Mereka yang mendengar hal itu merasa Wade pulang dan berteriak minta tolong. Namun nyatanya tidak. Itu hanya anjaynya saja. Dan ketika Wade menyalakan kembang api, kebetulan sekali ada si goblok Michael yang kayaknya baru bangun polor tuh. Dan karena ledakan kembang api, teriakan minta tolong pun tak terdengar. Sungguh sangat menganjingkan sekali. Dirasa Michael tidak bisa dimintai tolong, anjaynya pun ngacir pergi menjemput Wade untuk diberitahu kalau ada yang terjebak di dalam sauna. Lebih pintar anjaynya daripada si bego Michael yang cuma bisa pelangap-pelongo karena efek abok. Wade pun merasa aneh, ada apa dengan anjaynya, dan seperti mengajaknya untuk pulang. Lalu Wade pun pulang bersama anjaynya. Setelah sampai di rumahnya, Wade bertemu Michael. Di sana Michael berkata, "Aku ditinggalin pergi ketika ketiduran." Ternyata Michael menyangka teman-temannya sudah pergi ke acara pesta. Yang tadinya si Wade akan pulang ke rumahnya, malah ngajak si Michael untuk udut bako sengklek. Sedangkan teman-temannya sudah dalam keadaan sekarat. Bangsat emang, bangsat. Maaf guys, emosi. Di sisi lain, teman-temannya yang terjebak pun mulai kehabisan air. Rene pun sudah mulai panik dan sudah tidak terkontrol lagi. Dia pun berusaha merusak alat kontrol itu, namun dicegah oleh Jenna.
dan tanpa sengaja memukul kepala Rene sampai pingsan. Jenna pun merasa bersalah, sedangkan si anjing Michael sedang enak-enakan udut di pinggir danau bersama si Wade. Kembali ke sauna, Jenna yang sudah kalah pun malah menghancurkan alat kontrol itu, dan tiba-tiba benar saja suhu pun menjadi panas secara drastis dan sudah dipastikan mereka akan terpanggang hidup-hidup. Ian yang mengetahui hal itu menjadi semakin gila, dan edan. Ian pun kalap berusaha menghancurkan pemanas itu dengan tangannya yang sudah jelas-jelas panas. Hingga ledakan pun terjadi. Loh, kok pintu bisa terbuka dengan mudahnya? Jenna pun melihat Ian mati karena ledakan itu, dan Jenna pun masuk ke rumah untuk minum. Loh. Ternyata itu hanya halusinasi dari Jenna yang sudah setengah gila. Sekarang pemanasnya memang sudah berhenti, namun masalahnya adalah semburan gas yang akan membuat mereka mati kehabisan oksigen. Jenna sekuat tenaga menyelamatkan Rene yang sudah lemah, sedangkan si goblok Michael malah kembali abok di rumah dan malah ketiduran. Bangsat. Lalu si Jenna berusaha menutup gas yang menyembur banyak sekali ke dalam ruang sauna. Namun yang bikin gua kesel ngelihat si Michael yang polor lagi. Lalu kita diberitahu kenapa pintu itu bisa terkunci. Ketika si Michael abok-abokan dan minta jatah kepada pacarnya, dia kan ngambek tuh dan ngelemparin barang dekat pintu. Karena linglung akibat abok, dia pun gak sengaja menyimpan kayu di depan pintu. Anjing emang tuh. Hingga ketika pagi menjelang, Wade pun pulang dan mengecek keadaan rumah. Dan kagetnya dia menemukan orang-orang yang terjebak di dalam sauna. Dia pun segera menelpon petugas dan diinterogasi. Ya sudah pasti kalian tahu ya, si Wade nggak tahu apa-apa. Tuh si Michael goblok yang cuma bisa mewek atas kelalaiannya. Jenna dan Rene selamat dibawa ke rumah sakit, sedangkan Ian harus mati. Namun tanpa Ian mungkin mereka semua akan mati terpanggang. Dan film pun selesai. Gimana, menegangkan sekali bukan? Nah, pelajaran dari film ini adalah ulah abok bae euy. Dan itulah kenapa abok dilarang agama dan sampai-sampai dibikin lagu oleh Bang Haji. Mungkin segini dulu penjelasan film 240 derajat Fahrenheit. Dan jika ada salah kata dari kita, kami ucapkan mohon maaf. Dan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari kita. Bye bye.